Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatul Hoiriah dari Fakultas Humaniora, jurusan Sastra Inggris. Saya akan membahas tentang Prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Di era pandemi yang seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan berupa 5M. Apa saja itu 5M? Yuk kita simak video berikut. Salam! Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh kita kan teman. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Misalnya, berjemur di pagi hari, aktif bergerak, sering melakukan olahraga, dan juga menjaga pola makan. Pastinya teman-teman bertanya kan, apa sih tujuan menjalankan atau menerapkan Prokes 5M itu? 5M ini pastinya dilakukan untuk membantu mencegah penularan ataupun penyebaran virus corona di masyarakat. Selain itu, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita menerapkan Prokes 5M. Yang pertama, disiplin prokes akan membuat kita berperilaku hidup bersih dan higienis yang menjadi budaya bangsa. Yang kedua, konektivitas masyarakat akan semakin tinggi karena mengoptimalkan dunia digital. Dan yang terakhir, membangun jiwa solidaritas dan gotong royong.
Itu dia teman-teman, penerapan 5M yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi. Teman-teman, jangan sampai salah pengertian ya. Vaksin dan vaksinasi itu beda loh. Vaksin adalah suatu produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasikan sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan vaksinasi adalah prosedur memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasikan sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit. Pastinya teman-teman bertanya kan, bagaimana sih cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat pada tahun 2010 sampai 2015 setidaknya hampir 10 juta angka kematian di seluruh dunia berhasil dicegah oleh vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah beberapa penyakit infeksi dan terdapat beberapa vaksin baru yang memiliki potensi melindungi dari lebih banyak penyakit. Namun, bagaimana sesungguhnya cara kerja vaksin, termasuk vaksin untuk COVID-19? Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respons tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan imunisasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Apa sih tujuan vaksinasi corona? Teman-teman tahu nggak apa manfaat vaksin itu? Emang hampir terdapat kemiripan antara tujuan dan manfaat. Tapi teman-teman jangan salah dulu. Dalam pembahasan yang tadi, tujuan adalah tujuan pemberian vaksinasi, sedangkan untuk manfaat vaksin bagi tubuh kita.
Nah, itu dia teman-teman. Udah tahu kan pentingnya penerapan prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi? Oleh karenanya, kita jangan sampai pernah lalai ya dalam menerapkannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.